Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin, sholihat, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur sekali lagi atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita, sehingga pagi hari ini Allah mudahkan kita menjalankan amalan sholih dan ketaatan. Di antaranya kita dimudahkan Allah menghadiri majlis ilmu yang kita istiqomahi di hari Kamis ini. Semoga semuanya bernilai pahala di sisi Allah, menjadi amalan yang absah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah meridhoi dan merahmati kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyiral hadirin, kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita sampai pada pembahasan tentang zakat. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang zakat mal, adab-adab seorang pembayar zakat, dan sekarang kita akan membahas tentang zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat fitri itu adalah salah satu kewajiban seorang mukmin yang ditunaikan di bulan Ramadan. Dan kewajiban ini mencangkup semua orang beriman atau setiap muslim, baik itu tua ataupun muda, kecil ataupun dewasa, kemudian merdeka ataupun budak, yang mana mereka mampu untuk mengerjakannya. Dan zakat fitri ini adalah zakat badan, disebut juga oleh para ulama sebagai zakat badan. Kalau zakat mal itu menzakati harta kita, kalau zakat fitrah itu atau zakat fitri itu menzakati badan kita. Dan menurut jumhur ulama, zakat fitri itu harus berupa makanan pokok. Jumhur itu mayoritas ulama. Dalam pendapat mazhab Hanafi, ya, berpendapat boleh zakat fitrah itu, ya, dia bayarkan dengan uang, boleh. Tapi menurut jumhur harus makanan pokok. Kita akan membahas sekelumit tentang fikih zakat fitrah. Kemudian pada kesempatan kali ini nanti kita juga akan membahas tentang seputar sedekah lainnya. Artinya ibadah harta yang sunnah. Kalau zakat mal dan zakat fitrah itu kan ibadah harta yang wajib. Nanti kita juga akan membahas tentang sedekah sunnah. Kemudian kita juga akan, insyaallah jika waktunya cukup, pembahasan berikutnya adalah adab-adab seorang yang bersedekah. Kita fokus dulu kepada zakat fitrah. Zakat fitrah itu waktunya adalah di bulan Ramadan. Waktu utamanya setelah sholat subuh sampai khatib naik ke atas mimbar. Itu waktu utama. Waktu wajibnya ba'da maghrib tanggal 30 Ramadan atau 29 Ramadan, malam takbiran, ya, sampai waktu subuh. Itu waktu wajibnya, ya, waktu wajibnya. Ya. Jadi waktu wajib itu malam takbiran ba'da maghrib sampai kemudian
waktu subuh atau khotib naik mimbar, tapi waktu utamanya adalah ba'da subuh sampai khotib menaik mimbar. Ya. Seseorang diperbolehkan membayar zakat fitrah sejak awal Ramadan. Ya, sejak awal bulan Ramadan. Jadi 1 Ramadan seseorang sudah boleh membayar zakat fitrah dengan syarat nanti dia melalui bulan Ramadan dan merasakan bulan Syawal. Nanti akan kita sebutkan. Ya, kemudian waktu makruhnya adalah setelah sholat Id sampai maghrib tanggal 1 Syawal, itu waktu makruh. Masih sah tapi makruh. Ya, masih sah tapi makruh. Kemudian waktu haramnya, waktu haram itu berarti kalau dia mengerjakan di waktu itu maka dia berdosa dan dihitung sebagai qadha zakat fitrah, yaitu setelah maghrib tanggal 1 Syawal, setelah maghrib, ya, itu waktu haram. Nah, itu waktu pembayarannya, hadirin, ya. Adapun syarat wajibnya, jadi seseorang itu diwajibkan membayar zakat. Yang pertama dia harus seorang muslim. Ya. Ada 4 syarat wajib zakat fitrah. 1, muslim. Yang kedua, dia harus merdeka. Loh, kalau budak tadi katanya juga wajib zakat fitrah. Budak nanti yang membayarkan adalah tuannya. Ya, jadi yang wajib membayar, yang kedua syaratnya harus seorang yang merdeka. Kemudian yang ketiga, harus mampu. Mampu itu maksudnya apa? Ya, mampu itu dia memiliki kelebihan harta, makanan pokok pada hari raya. Jadi kalau hari raya dia memiliki kelebihan harta makanan pokok, misalnya satu keluarga dia yang di bawah penanggungan dia hanya ada 5 orang, suami istri anak 3, atau suami istri anak 2, pembantu 1, gitu ya. Pembantu nanti masuk dalam tanggungan pembayaran zakat. Misalnya 5, kalau 5 orang itu kan satu hari, di hari raya dia hanya butuh nasi kira-kira 2 liter lah ya untuk makan, misalnya begitu ya, atau 2 kilo nasi sudah cukup lah. Dia punya lebih dari 2 kilo ya, dan cukup untuk membayar 5 orang ini, yang satu orangnya misalnya 3 kilogram, kalau 5 kilo 15 gram. Nah, kalau dia punya beras sebesar 20 kilo hari itu, maka dia adalah seorang yang mampu karena punya kelebihan makanan pokok di hari raya melebihi kebutuhan harinya, ya, kebutuhan keluarganya, kebutuhan harian keluarganya. Nah, seperti itu disebut mampu. Kemudian syarat yang keempat adalah idrakul waqtain. Dia orang yang wajib bayar zakat ini, dia bertemu dengan 2 waktu. Idrakul waqtain itu dia bertemu atau melewati 2 waktu. Apa 2 waktu itu? Bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ya. Jadi orang yang wajib bayar zakat fitrah itu adalah orang yang merasakan bulan Ramadan dan bulan Syawal tahun itu. Ya. Contohnya begini. Contohnya jika ada seorang bayi yang lahir setelah maghrib, malam takbiran, setelah maghrib, berarti dia merasakan Ramadan atau tidak? Tidak, dia hanya merasakan Syawal. Berarti si bayi ini tidak wajib zakat fitrah. Kecuali kalau bayi ini lahir sebelum maghrib. Misalnya jam 5 sore lahir. Dia merasakan Ramadan tuh. Melewati Ramadan, kemudian dia merasakan Syawal. Lah, maka bayinya si bapak dan si ibu ini dia juga dihitung mengeluarkan zakat fitrah. Begitu ya. Contoh lain, misalnya ada orang meninggal sebelum maghrib. Misalnya ada saudara kita dapat Ramadan, kemudian di akhir Ramadan, hari terakhir Ramadan dia meninggal jam 4 sore. Nah, nanti pada maghribnya kita sudah punya kewajiban bayar zakat kan? Nah, apakah si saudara kita yang meninggal ini wajib dibayar zakatnya? Tidak, karena dia hanya bertemu Ramadan, tidak bertemu Syawal, ya.
Begitu juga ibu hamil yang kemudian bayinya lahir malam takbiran jam 9 malam, berarti bayinya baru rilis Syawalnya, ya. Makanya dikasih nama Muhammad Syawal itu ya, bukan Muhammad Ramadan ya. Ya, Syawal berarti dia tidak merasakan Ramadan. Nah, bayinya yang baru lahir jam 9 itu tidak wajib zakat fitrah. Paham ya? Maksud idrakul waqtain itu. Sekali lagi bahwa syarat wajib zakat itu 4. 1 muslim, 2 merdeka, 3 mampu, yang keempat dia bertemu 2 waktu atau idraku al waqtain, yaitu Ramadan dan Syawal, ya. Jadi janin yang masih di perut ibu, ya, sampai nanti misalnya lahirannya sudah tanggal 3 Syawal, 4 Syawal atau 5 Syawal masih di perut, itu tidak wajib untuk dizakati, ya. Begitu. Jadi kaidahnya itu yang wajib dizakati adalah yang wajib dinafkahi. Ada kaidah seperti itu. Artinya kalau dia belum lahir ya belum wajib dinafkahi, maka tidak masuk dalam penanggungan zakat, ya. Siapa yang membayar zakat? Yang membayarkan zakat adalah yang menanggung nafkah. Ya, jadi yang menanggung nafkah seorang ayah itu dia membayarkan zakat, 1 untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk istrinya, yang ketiga untuk anaknya yang belum balik. Untuk anaknya yang belum balik atau sudah balik tapi belum mampu. Kemudian yang keempat untuk pembantunya. Saya ulang ya. Seorang ayah itu membayar zakat fitrah 1 untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk istrinya, yang ketiga untuk siapa? Anaknya yang belum balik atau sudah balik tapi belum mampu. Kemudian yang keempat untuk pembantunya. Jadi pembantu itu di bawah nafkah tuannya, sehingga seorang pembantu itu tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Ya, jadi kalau zakat keluarga jenengan kasih pembantu itu tidak sah. Kenapa? Karena pembantu itu di bawah nafkah tuannya. Ya. Konteks pembantu di sini adalah pembantu yang hidup bersama kita, ya, bukan pembantu yang datang pagi pulang sore, ya. Tapi pembantu yang hidup bersama kita, yang semua nafkahnya itu di bawah kita, makannya, tidurnya, pakaiannya, itu gajinya itu di bawah kita, itu dia tidak berhak mendapatkan zakat fitrah, ya. Justru kita berkewajiban membayarkan zakat di dia. Yang kelima adalah orang tua yang tidak mampu. Misalnya kita punya orang tua tidak mampu, maka itu juga wajib ditanggung zakatnya oleh yang menanggung nafkahnya, ya. Besaran zakatnya berapa? Besaran zakatnya itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 1 tangan yang digabungkan begini, ya, itu 1 mud. Berarti ada 4 kali, ya, tangkupan tangan seperti ini kira-kira, dan tangannya ini tangan Rasulullah, ya, ukurannya, ya, tangannya Rasulullah. Kalau ada takmir atau masjid yang ingin tahu ukuran 1 mud seberapa, saya punya ukurannya di rumah, bersambung sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 1 mudnya Rasulullah itu turun temurun sanadnya sampai kemudian disampaikan oleh guru kami. Saya ambil sanadnya dari guru saya, dan ukurannya itu ada di rumah, ya. Jadi 1 mud itu 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu kira-kira 2,5 kilo sampai 3 kilo. Ya. Ya kalau mau aman ya 3 kilo. Ya. Mau aman 3 kilo. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah 1 sok itu 3,8 kilo. Ini dalam mazhab yang tadi, ya. Yang boleh bayar zakat fitrah dengan uang itu 3,8 kilo. Makanya kalau kita mau bayar pakai mazhab Hanafi, mau bayar pakai uang berarti harus seharga dengan 3,8 kilo beras. Kalau 1 kilo beras sekarang berapa, Bu? 15.000, 20.000.
pada nggak makan nasi nih ya kayaknya ya. Ya, tinggal ngalikan 4 kira-kira begitu ya, 3,8 ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadirin muliakan Allah, waktunya sudah, ukurannya sudah, syaratnya sudah, yang membayarkan sudah. Kemudian tadi ya, pembantu itu tidak boleh mengambil harta zakat fitrah dari tuannya. Kalau keluarga pembantu masih boleh hadirin. Misalnya kita punya pembantu, kemudian dia punya keluarga di kampung, ternyata keluarganya termasuk fakir, termasuk miskin, boleh mengambil zakat itu. Tapi pembantu kita tidak boleh. Orang tua yang miskin, orang tua yang fakir juga tidak boleh dizakati oleh anaknya. Karena apa? Di bawah tanggungan nafkah kita yang wajib menafkahi. Makanya itu termasuk justru yang dibayarkan zakatnya. Seperti itu. Dan nanti ada kondisi seorang mustahik, penerima zakat, di waktu yang sama dia adalah seorang yang wajib membayar zakat. Khusus untuk zakat fitrah ini. Kalau zakat mal tidak bisa. Karena kalau zakat mal kan harus 1 tahun dulu. Harus ada 1 haul punya harta tersebut dalam kadar tertentu. Tapi kalau zakat fitrah itu bisa. Contohnya begini. Sebelum malam Idul Fitri, dia termasuk orang yang fakir, orang yang berkekurangan atau miskin, atau 8 asnaf lainnya lah. Tapi yang paling bisa dicontohkan fakir miskin, karena zakat fitrah itu sama ya, diperuntukkan untuk 8 asnaf, 8 golongan itu ya. Fakir, miskin, mu'allaf, gharim, riqab. Ya, riqab itu seorang yang budak yang membayar dirinya untuk merdeka. Kemudian ibnu sabil fi sabilillah, kemudian juga amil zakat. Nah, 8 itu semua itu kan berhak mendapatkan zakat fitrah. Tapi ada kondisi seorang mustahik itu di waktu yang sama dia muzaki. Dia berhak menerima zakat fitrah, tapi dia juga harus ngeluarin zakat fitrah saat itu juga. Contohnya begini, dia ini dihitung sebagai seorang yang fakir di kampungnya. 3 orang di kampungnya bersaksi bahwa dia ini orang fakir. Dia berhak mendapatkan zakat. Nah, ternyata di kampung itu yang fakir cuman dia sekeluarga, 5 orang. Ya, maka dia akhirnya orang-orang memberi dia zakat. Yang tadi di dapurnya cuman ada misalnya 1/2 kilo beras untuk makan hari itu, tiba-tiba hartanya naik jadi 100 kilo beras. Karena orang tahu dia orang fakir dikasih tuh, ya. Ngasih 5 kilo, ada yang ngasih 3 kilo, ngasih 6 kilo. Akhirnya naik jadi 100 kilo. Lah, kalau 100 kilo, dia sekeluarga 5 orang, kebutuhan dia sekali makan di hari raya, sehari di hari raya itu kan paling 2 kilo makan sehari, maksimal 2 kilo. Terus ditambah lagi, kalau 5 orang ini bayar zakat semua kan 5 kali 3, 15 kilo. Jadi kebutuhan dia itu 17 kilo hari itu, ya. Dan dia mampu, hartanya jadi 100 kilo, gitu ya. Dia hanya disuruh wajib bayar zakat 15 kilo, 5 kali 3. Maka di waktu itu dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, gitu ya. Jadi ada kondisi di mana seorang mustahik zakat itu bisa juga harus membayarkan zakat, wajib membayarkan zakat dengan kondisi seperti itu, karena dia muslim, dia merdeka, dia mampu, dan dia melewati dua waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kira-kira itu pembahasan zakat fitrah yang harus kita ketahui fikihnya, ya. Coba saya bukakan kitab lain dulu, ada yang terlewat atau tidak. Ya, saya kira cukup itu untuk zakat fitrah, ya. Kemudian kita lanjut ke sedekah sunnah, ya, sedekah sunnah. Bagi jamaah yang mungkin ada pertanyaan, silakan ditulis dulu pertanyaannya, nanti di sesi tanya jawab silakan ditanyakan. Sebelum masuk di bab sedekah tatawwu atau sedekah sunnah, beliau di sini mengingatkan wujubu hamliz zakati ila sultan bitolabihi iyaha,
wajib seorang rakyat memberikan zakatnya, mengumpulkan zakatnya kepada seorang penguasa atau seorang pemimpin jika seorang pemimpin itu memerintahkan mereka untuk mengumpulkan zakatnya. Jadi gini, harusnya seorang muslim ketika dia hendak menunaikan zakatnya, dia boleh cari fakir, cari miskin, cari mu'alaf, langsung dibayarkan langsung boleh. Atau dititipkan kepada para pengelola zakat, para amil zakat agar kemudian disalurkan kepada yang berhak, itu boleh. Tapi kalau ada penguasa atau ada pemimpin kaum muslimin yang mengumumkan zakat tahun ini semuanya dikumpulkan di pemerintah, misalnya begitu. Misalnya dia menunjuk, seorang presiden menunjuk menterinya, misalnya menteri agama, disuruh mengumpulkan zakat kaum muslimin hari ini karena kebutuhan yang mendesak, misalnya ada bencana di satu wilayah tertentu dan butuh zakat fitrah untuk daerah itu. Tetap seorang pemimpin kaum muslimin menyalurkannya tetap harus di 8 golongan itu, tidak boleh keluar itu. Misalnya kumpulkan zakat untuk bangun ibu kota, tidak boleh, ya, karena itu bukan mustahik zakat. Ya, kumpulkan zakat, ada bencana alam, misalnya begitu. Lah itu wajib bagi setiap rakyat untuk mengumpulkannya. Tapi di sini ada catatan dari beliau, fa idza akhadha zakat as-sultanu zalim. Tapi kalau yang mengambil zakat, yang memerintahkan mengumpulkan zakat adalah seorang sultan yang zalim, seorang pemimpin yang zalim, falaisa dzalika biwajib. Maka hukumnya tidak wajib. Pemimpin yang zalim itu pemimpin yang bagaimana? Yang tadi tidak amanah. Ya, harusnya harta zakat untuk fakir miskin, harta zakat untuk 8 asnaf yang lain tadi, mu'allaf dan lain sebagainya, kok ternyata digunakan untuk mengeruk kepentingan pribadi dan lain sebagainya, maka hukumnya jadi tidak wajib. Nah, ini disampaikan beliau sebelum beliau pindah ke bab berikutnya, yaitu shadaqatut tatawwu. Sekarang kita masuk ke shadaqatut tatawwu atau sedekah sunnah. Ya. Sedekah sunnah itu ditekankan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang membahasnya. Anda boleh tulis ayatnya. Surah Al-Baqarah 272, Surah Al-Baqarah 274, Al-Hadid ayat 7, Al-Hadid ayat 11. Ada ayat-ayat yang lain, tapi di sini beliau menyebutkan 4 ayat ini tambah satu lagi Al-Baqarah 245. Ya. Dan semuanya berisi tentang hasungan untuk bersedekah dan balasan yang besar dari Allah. Misalnya di surah Al-Baqarah 272 Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Apapun yang kamu infakkan dari kebaikan, fali anfusikum, maka itu semuanya akan kembali kepadamu. Wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah, dan janganlah kamu berinfak kecuali mengharapkan balasan dari Allah. Ya, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, dan apapun yang kamu infakkan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan menjadikan kamu cukup. Ya, hidupmu cukup. Wa antum la tudlamun, dan kamu tidak akan terzalimi. Dalam ayat yang lain, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka baginya balasan yang besar dari sisi Rabb-nya. Ya, kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 7, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Orang-orang yang beriman di antara kalian dan berinfak, mereka memiliki balasan yang besar di sisi Allah. Ya, surah Al-Hadid ayat 11 juga, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana
fayudha'ifahu lahu. Orang-orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya pinjaman di sini adalah sedekah, infak. Fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maka Allah akan lipat gandakan balasannya dan baginya adalah ajrun karim, balasan yang mulia. Ya, para ulama kemudian mentafsirkan ayat ini fayudha'ifahu lahu, Allah akan melipat gandakan. Allah tidak menyebutkan berapa banyak lipat gandanya. Ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan banyak sekali pahala, ya, bi ghairi had. Bi ghairi had itu tanpa batas, ya, tanpa batas. Dalam hadis juga ada satu hadis yang sangat menginspirasi saya, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah SAW bersabda begini, ma yusbihul ibad illa malakani yanzilani. Tidaklah seorang hamba berada di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Ahaduhuma qala, salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak pagi ini balasan yang lebih baik. Wa yaqulul akhar, dan yang satu berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, gantilah orang yang menahan-nahan hartanya pagi hari ini dengan kebangkrutan. Ya. Ini hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, menjadi satu fadilah besar buat kita bersedekah di pagi hari. Ya, nanti kan disebutkan di adab-adab orang yang bersedekah. Salah satu adabnya adalah bersedekahlah di pagi hari. Kenapa? Karena ada dua malaikat yang turun ke langit dunia dan mendoakan orang-orang yang bersedekah serta mendoakan orang-orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan. Ya, diganti dengan yang lebih baik. Ya. Saya mau cerita satu pengalaman hari ini. Saya mengenal hadis ini sudah sejak saya sebelum menikah. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala fahamkan saya tentang hadis ini, tapi hadis ini itu membuat saya tertantang. Tertantangnya begini. Tertantangnya itu ini kan doanya malaikat. Saya bilang ke istri saya begitu. Doanya malaikat itu doa yang tidak mungkin ditolak sama Allah. Karena malaikat itu makhluk yang paling taat. Malaikat itu tidak pernah maksiat, dan kita tahu bahwa yang bisa menghalangi doa diijabah itu adalah maksiat. Malaikat juga tidak pernah makan makanan haram. Yang menghalangi doa terijabah itu kan makanan haram sama dosa, maksiat. Berarti kalau malaikat sudah doa kayak gini mesti ijabah. Akhirnya saya men-challenge diri saya sendiri dan istri. Sejak awal pernikahan, bulan pertama itu kami sedekah Rp1.000 setiap hari. Ini buat kotak, taruh di kamar. Setiap subuh gantian 1.000, saling mengingatkan 1.000. Kalau sudah 30 hari kita buka kotak itu, kita hitung 30.000. Kemudian kita sepakati mau disedekahkan kemana. Kalau disedekahkan ke, misalnya ada orang di pinggir jalan yang butuh, kita kasihkan. Nanti bulan kedua kita naikkan hari. Kami hanya ingin menguji, ya memang agak nakal ini pikirannya, cuman kami ingin menguji ini benar enggak, katanya mau diganti dengan yang lebih baik. Akhirnya Masya Allah, bulan kedua kita naikkan 2.000 masih aman tuh, 60.000 hadirin. Ya. Bulan ketiga 3.000. 5 bulan pertama masih aman hadirin. 5.000 setiap hari masih bisa karena awal nikah, kan pernikahan bersubsidi. Ya. Masih banyak uangnya gitu ya. Tapi kalau kemudian terus akhirnya 12 bulan, 1 tahun pernikahan itu 12.000 hadirin. Sampai hari ini Allah mudahkan. Masya Allah, 9 tahun pernikahan itu satu hari ini 108.000 hadirin. Setiap pagi. Dan Allah ganti dengan ganti yang sangat banyak. Dulu waktu 24.000 tahun kedua, itu Masya Allah tabarakallah, 24 kali 30 itu kan sudah sekitar 720.000 hadirin. Buka celengan, buka kotak 720.000 itu nggak kebayang hadirin. Karena dulu pemasukan kami itu tidak lebih dari 2 kali lipatnya itu. Tapi kemudian kami bisa mengumpulkan 720.000 sebulan. Masya Allah tabarakallah. Itu rasanya lega sekali.
Dan itu haknya orang lain, kami berikan kepada orang lain. Terus naik lagi seperti itu. Tapi kadang ada hari itu hadirin yang kita tidak punya uang. Nah, ini saya kasih tahu cara. Kalau sudah akhir bulan apalagi itu, ya. Pas yang paling nyesek itu dulu ketika sekitaran 30.000 sehari itu. Kadang-kadang di tanggal 25 atau tanggal 20-an itu sudah tidak punya uang. Uang di kantong itu tinggal 100.000, 150.000 untuk bayar listrik, untuk makan dan lain sebagainya. Ya, itu kalau tidak ada, akhirnya kita punya cara. Kalau tidak ada itu gimana ini? Ya, subuh-subuh dan tidak ada uang. Akhirnya kami ambil kertas, kertas kosong ditulis 24.000. Masukkan ke kotak itu ya pas pagi, Bismillah. Uang monopoli, ya. Bismillah. Uang-uangan, Bismillah, ya. Yang penting niat dulu sedekah. Lah nanti gantinya kapan? Awal bulan. Ya, tanggal 1 kayak gini ini dibuka, dibedakan uang yang beneran sama uang yang gedok-gedokan itu. Ya. Lah uang monopolinya ternyata banyak, ya sudah diganti. Ganti dengan uang gaji. Ya, ganti. Masya Allah tabarakallah. Dan saya membuktikan sendiri doanya malaikat ini mustajabah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang yang berinfak pagi hari ini. Di waktu yang sama kami jadi khawatir dengan doa yang kedua. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ganti atau ya Allah beri orang yang menahan hartanya pagi hari ini dengan kebangkrutan. Kalau dulu guru saya mengibaratkan begini, hadirin. Kalau kita punya toko kelontong di rumah kita, setiap jam 5 pagi kita sudah buka, bersih-bersihkan etalasenya, ya, nyapu-nyapu terasnya, biar nanti jam 6 sudah ada orang yang beli kecap, ada orang yang beli beras, ada orang yang beli gula, ya, biar sudah siap. Lah, setiap jam setengah 6 pagi ketika Anda baru bersih-bersih, tiba-tiba datang ada seorang naik sepeda, nengok ke warung Anda, kemudian teriak, bangkrut. Setelah itu pulang, orangnya pergi. Hari pertama mungkin masih kita maafkan tuh orang ini, oh mungkin orang gila saja lewat. Hari kedua datang lagi, kemudian teriak lagi, bangkrut. Hari ketiga datang lagi, 4 datang lagi, 5 datang lagi. Seminggu orang itu datang, kira-kira gimana perasaan Anda? Ya, panggilkan polisi apa panggilkan damkar lah minimal. Ya, kok damkar yang dipanggil ya? Ini orang ganggu banget ini, ya. Karena setiap pagi neriakin, walaupun kita nggak rugi, kita nggak rugi, cuma diteriakin bangkrut doang. Tapi kan mesti ganggu tuh, hadirin. Ya, kalau yang orang lewat tidak dikenal, masih dari golongan manusia saja, kita risih dengernya. Kita terganggu mental kita karena gara orang ini setiap pagi neriakin warung kita bangkrut. Gimana kalau kemudian ini bukan teriakan, ini doa. Yang doakan bukan manusia, malaikat. Ya, maka bisa jadi wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi masalah-masalah hidup yang kita alami hari ini. Ya, sering selek sama pasangan, ya, sulit didik anak. Kemudian ada saja masalah di pekerjaan. Mungkin ini ijabahnya doa-doa malaikat di pagi hari. Bisa jadi solusinya adalah sedekah pagi hari. Ya, berapapun sedekahnya, nanti akan dijelaskan di adabnya. Sedekah itu nggak harus banyak-banyak, yang penting keluar, istiqomah kita keluarkan, itu sudah dinilai besar di mata Allah. Dan nanti kita akan lanjutkan di babnya. Nah, ini di sini beliau sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan begini, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin, barang siapa yang bersedekah walaupun dengan satu tangkai kurma atau satu biji kurma dari pekerjaan yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima amalan kecuali yang baik-baik, fa innallaha ya'khudhu biyamini, Allah akan mengambil harta sedekahnya itu sendiri dengan tangannya. Fayurabbiyaha, kemudian Allah yang akan merawat harta sedekah itu, mengembangkannya, kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seorang di antara kalian yang memelihara kambingnya, hatta takuna misal jabal, sampai kemudian kambing itu beranak pinak, berkembang biak sampai sepenuh gunung.
Jadi harta sedekah kita yang kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, harta itu dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembangkan sampai kemudian jadi banyak dan kemudian nanti akan dikembalikan kepada kita nanti di akhirat dengan pahala yang banyak. Dalam hadis lain di sini juga disebutkan Rasulullah bersabda, "Ya ibna Adam, wahai manusia, innaka intabzulal fadla khairul laka." Kalau kamu menyedekahkan atau memberikan, mendermakan kelebihan hartamu, maka itu baik bagimu. Fa in tumsikhu syarrul laka. Tapi kalau kamu tahan-tahan kelebihan hartamu, maka itu buruk bagimu. Fala tulamu ala kafafin. Dan seseorang tidak akan dicela karena mencari harta hanya untuk mencukupi kebutuhannya. Artinya kelebihannya itu disedekahkan. Fabda biman ta'ul, maka mulailah bersedekah dari orang-orang yang kamu tanggung terlebih dahulu, yang ada di bawah penanggunganmu. Falyadul ulya khairum minal yadi sufla. Kata Rasulullah, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang memberi itu lebih baik daripada yang diberi. Hadis ini sama sekali tidak untuk dijadikan dalil merendahkan orang-orang yang tidak punya. Hadirin, hadis ini justru kata para ulama adalah targhib, motivasi agar orang-orang yang menerima pemberian itu tidak terlalu bergantung kepada manusia dan tidak membiasakan meminta-minta. Ya. Jadi ini motivasi agar kita ini tidak punya mental minta seperti itu. Bahkan para ulama mengatakan, ya, terkadang orang yang meminta itu, ya, terkadang orang yang meminta itu pahalanya sama dengan pahala orang yang memberi. Saat apa? Saat orang yang meminta itu dalam keadaan darurah, dalam keadaan butuh betul, maka meminta itu pahalanya sama dengan orang yang memberi. Kata Rasul dalam sebuah hadis, "Malladzi ya'khudhu an hajatin bi aqalli thawaban minal ladzina yu'ti min sa'atin." Tidaklah pahala orang yang menerima sedekah itu lebih sedikit dibandingkan orang yang memberinya kalau dia benar-benar membutuhkan. Jadi pahalanya sama. Kenapa? Karena orang yang menerima dalam keadaan darurat, dalam keadaan butuh, itu memang dia disunahkan meminta. Kenapa? Untuk menjaga amanah badan yang Allah berikan, untuk menjaga amanah keluarga yang Allah titipkan. Itu dia meminta, itu bukan sesuatu aib. Itu justru dia orang yang berpahala. Karena apa? Selain dia menjaga amanah yang Allah berikan, dia membantu orang-orang kaya agar mengeluarkan kelebihan hartanya, ya. Jadi itu bukan suatu aib. Hadirin muliakan Allah. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu kepada neraka walaupun hanya dengan satu buah kurma. Maksudnya walaupun sedekah dengan kurma, takutlah kamu dengan neraka. Karena sedekah-sedekah kita, kelebihan harta kita itu bisa menjauhkan kita dari api neraka. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kamu tidak punya kurma walaupun satu biji, maka bolehlah kamu bersedekah dengan satu kalimat thayyibah. Ya, jadi kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu juga bagian dari sedekah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad disebutkan, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu memadamkan dosa atau menghapuskan dosa dan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, ya. Jadi sedekah itu menghapuskan dosa, hadirin. Jadi kalau kita khilaf melakukan perbuatan dosa, salah satu cara amalan solih yang ditekan oleh para ulama itu sedekah. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa dan menolak bala, ya. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan, hadis Ibnu Abi Dunya. Ini hadis juga disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Yahsyurun nasu yaumal qiyamah. Manusia nanti akan dikumpulkan Allah di hari kiamat di padang mahsyar. A'ra ma kanu qattu, ya. Dia adalah orang yang paling telanjang. Maksudnya dia sudah tidak pakai pakaian apapun. Wa ajwa'u ma kanu qattu. Dan dia adalah orang dalam kondisi yang sangat lapar. Wa a'tasu ma kanu qattu.
dalam kondisi yang sangat dahaga, haus, wa ansabu makanu qattu, dan orang itu dikumpulkan di padang mahsyar nanti dalam kondisi sangat lelah, capek. Kemudian Rasulullah katakan apa? Faman kasa lillah kasahu lillah. Faman kasa lillah kasahullah. Barang siapa yang di dunianya dulu dia memberikan pakaian untuk orang-orang yang membutuhkan, maka nanti Allah akan kenakan pakaian untuknya di padang mahsyar. Jadi yang tadinya dia telanjang, dia dikasih pakaian sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man at'ama lillah, barang siapa yang memberi makan karena Allah, at'amahullah. Nanti di hari kiamat dia dalam keadaan lapar, dikenyangkan sama Allah. Wa man saqalillah, barang siapa yang memberikan air minum semata-mata untuk Allah, saqahullah. Nanti di hari kiamat Allah kirimkan orang-orang yang mengantarkan cangkir-cangkir berisi air untuk kemudian diberikan kepada orang-orang yang senantiasa memberikan air minum untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kuncinya kata beliau rahimahullah ada pada kata lillah. Lillah itu maksudnya apa? Dia bersedekahnya itu mukhlisan liwajhillah, benar-benar ikhlas untuk Allah saja, min ghairi riya, tidak dalam rangka riya, wala tasna' linnas, dan tidak untuk manusia, gitu ya, dan tidak mengharapkan pujian dari manusia. Ada satu hadis lagi yang disampaikan oleh beliau di sini, hadis riwayat Tabrani. Man at'ama akhahu hatta yusbi'ahu wa saqahu hatta yarwiyahu. Ya, barang siapa yang memberi makan saudaranya sampai dia kenyang dan memberi minum saudaranya sampai hilang dahaganya, ba'adahullahu minan nar, Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sab'ata khanadik, sejauh 7 parit. Ma baina kullu khandaqain, jarak antara satu parit dengan parit yang lain khamsumi'ata amin, ya, 500 tahun, ya. Jadi Allah jauhkan betul dari api neraka, dan banyak sekali fadilah-fadilah. Ada satu hadis qudsi yang disebutkan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada setiap hamba. Pertanyaannya bunyinya begini: ya ibadi, inni marid. Wahai hambaku, aku dulu di dunia sakit, mengapa kamu tidak menjengukku? Maka kemudian hamba ini berkata kepada Allah, kaifa tamrad wa anta rabbul alamin, bagaimana engkau sakit ya Allah sedang kau adalah rabbul alamin? Kemudian Allah berkata, tidakkah kamu ingat dulu ada saudaramu yang sakit dan kamu sama sekali tidak memperdulikannya, padahal aku ada di sisinya. Kemudian Allah bilang lagi, ya ibadi, ya, wahai hambaku, inni ja'i, dulu aku dalam keadaan lapar, mengapa engkau tidak memberikanku makan? Maka hamba ini akan berkata, bagaimana engkau lapar ya Allah, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Maka Allah akan menjawab, tidakkah kamu ingat dulu ada saudaramu yang kelaparan, tidak punya baju, tidak punya tempat bernaung, dan kamu sama sekali tidak memperdulikannya, padahal aku ada di sisinya. Jadi nanti kita itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala atas nasib saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang kita lihat dan kita saksikan, tapi kita hanya apatis, diam saja, tidak sama sekali punya rasa empati dan rasa berderma untuk memberikan sebagian harta kita. Lah ini ayat dan hadis yang disebutkan beliau ini sebagai motivasi agar kita ini terus berusaha sebisa mungkin untuk bisa menjadikan amalan sedekah ini amalan andalan kita. Seberapapun harta yang kita keluarkan, kalau itu kita ikhlaskan lillahi ta'ala, maka walaupun kecil di mata kita itu besar di mata Allah. Makanya di sini di bab berikutnya di adabut tasadduk atau adab bersedekah, beliau memulai kalimatnya dengan kalimat ini, wa'lam annal qalila indallahi katsir, bahwa yang sedikit, ketahuilah bahwa yang sedikit menurut kita itu banyak menurut Allah. Wa kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu bernilai sedekah di mata Allah, maka janganlah kamu meremehkannya. Karena Rasulullah SAW bersabda begini, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit apapun. Walau antalqa akhaka biwajhi talqin,
walaupun kamu hanya sekedar menampilkan wajah berseri-seri di hadapan saudaramu, itu bernilai sedekah. Jadi senyum, menampilkan wajah berseri-seri itu adalah sedekah. Ya. Nah, di sini diingatkan oleh beliau. Kemudian di sinilah kita mulai adab-adab. Kalau saya rangkum di sini ada 10 adab tadi. Saya akan sebutkan secara cepat, baru setelah itu kita tanya jawab. Yang pertama, kata beliau, adab seorang yang bersedekah yang pertama adalah tasaddaq kulla yaum bi syai'in wa in qalla. Bersedekahlah setiap hari, usahakan setiap hari walaupun itu sedikit. Ya, walaupun 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah, bersedekahlah. Kenapa? Annal qalila indallahi katsir. Sedikit menurut kita itu besar menurut Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sedikit-sedikit itu nanti akan bernilai besar kalau kita istiqomah mengerjakannya. Apa kata pepatah Arab? La tahqiranna la tahqiranna syai'an fa innal jibala minal khusa, ya. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal khusa. Saya agak lupa syairnya. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal khusa. Kata pepatah Arab, jangan kamu meremehkan yang kecil-kecil karena gunung yang tinggi itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Maksudnya apa? Kecil-kecil itu kalau ajek itu jadi gunung, jadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pertama, berusahalah sedekah setiap hari walaupun sedikit. Ini ada pertama. Diusahakan setiap hari. Yang kedua, faj'alhu min awwalin nahar. Dan jadikan sedekahmu kalau bisa sedekah itu di waktu pagi, di awal siang. Ya, maksimal jam 8 lah. Ya, jadi pagi tadi dapat fadilah doa malaikat, maksimal pagi-pagi. Kenapa? Fa innal balaa la yatakhattas shadaqah. Karena ya, musibah atau bala, bencana itu akan terhalang dengan adanya sedekah. Jadi kalau sedekahnya pagi, semoga hari itu kita terhindar dari segala macam bala dan musibah. Nah, itu maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adab yang ketiga, fa idza waqafa sa'il alaika, kalau ada seorang peminta-minta berdiri di hadapanmu, fala taruddahu khaiban walau bi syai'in yasir. Janganlah kamu ya menolak dirinya dengan tangan kosong. Walau bi syai'in yasir. Berilah walaupun cuma sedikit. Ya, kalau memang kita benar-benar tidak punya, kata beliau, ini masih adab ketiga ya. Fa illam taf'al aw lam tastati. Kalau kamu benar-benar tidak mampu memberikan, fa iyyaka antanharahu aw tusmitahu, ya, aw tusyattimahu afan. Ya. Wa iyyaka antanharahu, janganlah kamu membentaknya atau kamu mencelanya. Jadi kalau tidak bisa ngasih ya tolak dengan cara yang baik, ya, tolak dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat, adab terhadap peminta-minta itu apa? Fasrifhu anka birifkin wa wajhi talqin. Ya. Terimalah ia dengan penuh keramahan dan dengan wajah yang berseri-seri. Ini adab yang keempat. Kalau kita memberi itu jangan pakai wajah yang ketus, jangan pakai wajah yang berpaling, tapi beri dengan keramahan dan wajah yang berseri. Nah, beliau sampai mengatakan gini, fa innal insan qad yanhar sa'il nahratan law a'tahu ma'ahu nisfa malihi mathalan kanat tilkan nahrah arjah minhu. Karena ada orang itu yang memberi peminta-minta itu dengan bentakan atau dengan wajah yang bengep, dengan wajah yang jelek, ya. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya dia memberikan hartanya, setengah hartanya dia berikan kepada fakir ini dengan wajah itu, ya, maka sungguh dosanya dia berwajah muram, berwajah sombong, angkuh,
bentakan dia kepada si fakir ini dosanya lebih besar daripada pahala harta sedekahnya yang setengah hartanya itu. Ya. Jadi sudah ngasihnya nggak seberapa, ya mentak-mentak lah ini, ya bukan dapat pahala malah dapat dosa yang banyak. Setengah harta saja tidak bisa melebihi apa? Besarnya dosanya orang yang membentak dan tidak berlaku santun kepada orang yang meminta-minta ini. Gitu ya. Jadi yang keempat, ya hadapi atau terima dia dengan kesantunan dan wajah yang berseri-seri. Kemudian yang kelima, adab yang kelima, fa idza tasaddaqta fabda' bi aqaribika wa arhamikal fuqara. Kalau kamu bersedekah, mulailah sedekah dari karib kerabatmu dulu. Orang-orang terdekatmu dulu. Sedekah itu ya kepada sedulur dulu, saudara dulu, ya, atau kemudian sepupu, atau kemudian ponakan yang dekat-dekat dulu. Atau tetangga dulu. Karena Rasulullah berkata apa? Rasulullah bersabda dalam hadis Ibnu Huzaimah, as-shadaqatu 'alal aqarib shadaqatun wasilah. Sedekah kepada karib kerabat itu pahalanya dua. Satu pahala sedekah, dua pahala silaturahim. Ya. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, al-muta'addi fi shadaqah kamani'iha. Orang yang melewati atau melampaui batas dalam sedekah, maka dia seperti orang yang mencegah sedekah, seperti orang yang tidak mau sedekah. Maksudnya melampaui batas itu apa? Ada karib sedulurnya yang dekat butuh, tapi dia berikan orang lain yang jauh. Ini orang melampaui batas. Itu seperti orang yang mencegah sedekah. Jadi kayak dia tidak sedekah, bahkan dia kayak mencegah seseorang mau sedekah. Jadi itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi sedekah sama yang dekat-dekat dulu. Itu adab yang kelima. Adab yang keenam, wa alaika bi shadaqatis sir. Hendaknya kalian menyembunyikan sedekah kalian. Dalam sebuah hadis disebutkan shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbi. Bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia, itu meredam amarahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi biar kita tidak dapat amarahnya Allah, sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Walaupun sedekah terang-terangan itu kadangkala juga baik. Makanya ayatnya di surah Al-Baqarah 271 itu Allah berfirman begini, "Intu badus shadaqat fani'immahi." Kalau kamu tampakkan sedekahmu maka itu baik bagimu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyi-sembunyikan, kamu rahasiakan, maka itu lebih baik bagimu. Berarti gini hadirin, bersedekah terang-terangan itu baik selama dia bisa menjaga niat. Tapi bersedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Karena bersedekah sembunyi-sembunyi itu satu, menjaga keikhlasan, dua, menjaga marwah orang yang diberi sedekah, menjaga kehormatan orang yang diberi sedekah, ya. Coba Anda bayangkan orang fakir, ya, mau dikasih sedekah beras cuma 5 kilo saja disuruh naik panggung, disuruh naik ke atas podium, difoto, didokumentasikan. Ayo tahan dulu, silakan keluarga duafa dan fakir miskin silakan maju ke depan. Kira-kira malu enggak itu hadirin? Malu. Tapi kenapa mereka tetap maju ke depan? Karena mereka butuh hadirin. Kalau enggak butuh enggak mau hadirin dipermalukan seperti itu. Ya, ayo didokumentasikan, jajar semua pegang beras, foto cekrik. Mohon maaf diulang fotonya kurang sedih, ya. Astagfirullahaladzim, ya. Jangan lagi kayak gitu hadirin. Kalau kasih saja, ya. Kalau bisa disembunyikan, ya. Dan jangan lagi hadirin, kita ini kan sudah ngaji, jangan lagi lah bikin acara ngundang anak yatim dijejer di depan, itu tidak perlu lah hadirin, ya. Kalau memang mau ngundang anak yatim, acaranya sendiri. Misalnya acara intinya jam 8 malam, pada maghribnya undang mereka dulu makan-makan, kasih santunan, kasih hadiah. Setelah itu mereka pulang, undangan datang. Kalau memang mau berbuat kepada anak yatim dengan perbuatan yang baik, begitu. Jangan pas acara inti dipampang di depan, seakan-akan hanya untuk mengatakan ini loh saya peduli sama anak yatim. Tidak usah lah kayak gitu tuh hadirin, menjatuhkan marwah mereka,
menjatuhkan mental mereka juga nanti. Sejak kecil mereka ini sudah seakan-akan sudah distempel, saya ini anak duafa, saya ini anak yatim, saya ini perlu dikasihani. Gimana nanti mereka bisa tumbuh kembang dengan baik? Ya, jadi kenapa kok disuruh sedekah itu sembunyi-sembunyi? Satu, selain menjaga keikhlasan, dua, menjaga kewibawaan dan muruah mereka, marwah mereka. Itu ya. Tapi kadang sedekah terang-terangan itu baik, kata Allah kan begitu. Fani'immahi. Karena memang ada orang-orang itu yang sedekah terang-terangan itu lebih baik daripada sedekah sembunyi-sembunyi. Contoh siapa? Contoh presiden. Presiden itu sedekah harus diumumkan biar tidak jadi fitnah. Ya, orang kaya di kampung, wali kota, itu sedekah harus diumumkan. Kalau enggak nanti jadi bahan gibah. Ya, orang kaya sekali tapi tidak pernah sedekah. Padahal sebenarnya dia sedekah. Itu harus diumumkan. Satu, dalam rangka menghapus fitnah, biar tidak jadi fitnah. Dua, biar memotivasi, karena dia tokoh, biar bisa menjadi contoh teladan bagi yang lainnya. Ya. Jadi dua-duanya baik hadirin, tergantung kita ini yang mana, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu adab yang keenam. Adab yang ketujuh, wa iyyaka wal mannu bis shadaqah al fuqara. Janganlah kamu mengungkit-ungkit amalan sedekahmu. Nanti buka surah kedua ayat 264. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit sedekahmu. Al-mannu itu mengungkit-ungkit, dibicarain, dipamer-pamerin, diungkit-ungkit. Loh, dulu kan kamu yang pernah tak kasih. Kenapa kamu sekarang datang lagi? Diungkit-ungkit, hilang pahala sedekahnya. Kalau sudah sedekah sudah tidak usah diungkit-ungkit. Ya, lupakan, ya. Lupakan. Nah, itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8, fala tatlub mimman tatasaddaq alaihi mukafaatan ala sadaqah. Janganlah kamu meminta balasan kepada orang yang kamu kasih sedekah dengan balasan manfaat, pelayanan atau permuliaan. Jadi kalau kita ngasih sedekah itu jangan berharap balasan dari orang ini, biar orang ini baik sama saya, biar orang ini nanti jadi melayani saya, biar jadi nanti dia itu hormat sama saya. Jangan hadirin. Ya. Kenapa? Fa in talabta syai'an, karena kalau kamu meminta balasan-balasan itu ala sedaqatika, pada amalan sedekahmu, kana huwa hadduka wa nasibuka minha, maka nanti yang menjadi balasan itu adalah bagian yang akan menjadi balasan pahala sedekahmu adalah bagian permintaanmu itu. Maksudnya apa? Ya kamu akan dibalas dari permuliaan, pelayanan, kemudian balasan manfaat dari orang sedekah itu. Tidak dapat pahala akhirat sama sekali. Ya, jadi yang dikasih, yang dijadikan balasan ya itu saja, tidak dapat pahala akhirat sama sekali. Karena niatnya untuk itu kan, inamal a'malu kan biniat. Sesungguhnya amalan itu kan sesuai dengan niatnya. Walikulli imri'in manawa. Ya, dan seseorang itu dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau yang dia niatkan adalah dapatkan pelayanan, ya dia dapat itu saja, tidak dapat pahala dari Allah yang berlimpah. Kalau yang dia inginkan permuliaan, biar dipuji, biar dikatakan orang baik, ya dia akan dapat gelar-gelar itu saja, tidak dapat yang lainnya. Ya. Ini bahkan beliau mengatakan begini, waqad kana salafus sholih, orang-orang soleh terdahulu, yukafi'unal fakir ala du'ai. Mereka itu kalau ngasih sedekah kepada orang fakir doain dia. Kan biasanya kalau kita ngasih sedekah, orang yang saudara kita ini kan doain kita. Salafus soleh itu saking takutnya dia tidak dapat balasan akhirat dari Allah, dia balas doanya orang fakir ini. Ini kebiasaannya salafus soleh ini. Ya, mereka membalas doanya orang fakir makhofatan nuqsani thawab, karena mereka takut pahalanya berkurang. Ya. Jadi kalau kita ngasih, didoain ya semoga panjenengan sehat, bahagia, berkah, balas doanya. Panjenengan juga sehat, bahagia, berkah. Biar apa? Biar kita nggak rugi. Biar pahalanya tidak berkurang. Paham kan?
Ya. Karena kalau kita ngasih sesuatu kok dia doain, takutnya pahala kita dikurangi dengan ya doa ini, permuliaan ini, ya kan, pujian ini kepada kita. Makanya para salafus saleh dulu kalau didoain orang fakir dia balas doain. Makhofatan nuqsanus thawab, ya. Dia takut satu berkurang pahalanya, wadzalika ghayatul ihtiyat, dan dia berhati-hati khawatirnya nanti dengan doa itu malah dia merasa tersanjung, merasa saya ini orang baik. Akhirnya apa? Hilang semua pahalanya. Waliyadzubillah. Itu yang ke-7. Yang ke-8 yang ke-9 ya. Yang ke-9 afan. Wala tatruki shadaqah makhafatal faqr aw nuqsanil mal. Janganlah kamu meninggalkan amalan sedekah hanya karena takut fakir dan takut berkurangnya harta. Jangan kamu meninggalkan sedekah karena takut nanti habis uang saya, nanti saya fakir. Karena Rasulullah bersabda apa? Mana qasomalu min sedekah, mana qasomalun min sedekah. Ya, sesungguhnya harta sedekah itu tidak pernah berkurang, tapi ya tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Saba ayat 39 nanti dibuka, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kamu infakkan dari sekecil apapun, sesuatu apapun, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Mesti diganti sama Allah. Bahkan para ulama mengatakan orang yang bersedekah dengan sesuatu harta yang sedikit, padahal dia punya uang cuman sedikit, itu lebih baik di mata Allah dibandingkan orang yang bersedekah dengan harta yang banyak dalam keadaan dia kaya. Ya. Jadi misalnya gini, kita cuman punya 200.000, kita sedekah 100.000, itu lebih baik di mata Allah dibandingkan orang yang punya 10 miliar, dia sedekah cuman 1 miliar. Karena kalau 200.000, 100.000-nya itu kan separuh hartanya, ya. Sedangkan orang yang punya 10 miliar, dia cuma 1/10 hartanya kalau dia sedekahkan 1 miliar. Makanya Rasul mengatakan sabaqa dirhamu alfa dirham. Ya. Sesungguhnya 1 dirham mengalahkan 1000 dirham, kata Rasulullah. Para sahabat tanya, "Gimana itu ya Rasulullah? Kaifa dzalik ya Rasulullah?" Kemudian Rasul berkata, "Rajulun la yamliku illa dirhamain." Ada seseorang yang tidak punya harta kecuali 2 dirham. Kemudian dia bersedekah dengan 1 dirham. Sedangkan ada orang lain, rajulun tasaddaqa min aradi malihi bi alfi dirham. Dia punya banyak harta, dia infakkan 1000 dirham. Fasabaqad dirham al-alafa. Maka yang 1 dirham itu melebihi yang 1000 dirham. Karena yang satu punya uang segudang, dia sedekahkan 1000, yang ini punya 2 dirham, dia sedekahkan 1 dirham. Gitu ya. Maka jangan sampai kita ragu bersedekah karena kita takut harta kita akan berkurang atau kita akan jatuh fakir. Karena harta itu pasti akan diganti oleh Allah, dan mungkin digantinya bukan dengan nominal-nominal, bisa saja digantinya dengan harmonis di dalam rumah tangga, bisa jadi digantinya dengan waktu luang untuk keluarga, bisa diganti dengan mudah datang ke majelis ilmu seperti ini, juga rezeki yang berlimpah hadirin, ya, bisa diganti dengan ketenangan hidup dan lain sebagainya. Itu yang ke berapa? 9 ya. Yang ke-9, kemudian yang ke-10 hadirin. Yang ke-10 adalah wabasir i'ta'as sa'il binafsika walau fi ba'dil awqat. Biasakanlah kamu memberikan sedekahmu langsung kepada si fakir tanpa perantara. Maksudnya kalau kita ini mau sedekah, enggak usah lewat orang. Ya, atau nyuruh suruhan kita atau nyuruh pembantu kita itu kasih. Ya. Biasakanlah memberikan sedekah itu secara langsung, fi ba'dil awqat. Ya, kadang-kadang secara langsung, kadang-kadang ngutus orang enggak apa-apa. Kadang-kadang secara langsung. Kenapa? Fa innahu alaihi salatu wasalam kana
yunawilus sa'il biyadihil karimah. Karena Rasulullah itu biasa memberikan hartanya atau memberikan sedekahnya kepada orang peminta-peminta itu dengan tangan beliau yang mulia. Wadzalika, dan kenapa? Karena li'annallaha ta'ala ya'khudhu shadaqah biyadihil muqaddasah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menerima amalan-amalan sedekahnya orang-orang yang bersedekah itu dengan tangan Allah yang mulia. Dalilnya apa? Surat At-Taubah ayat 104. Ya, jadi biar kita langsung dapat rahmatnya Allah, langsung dapat balasannya Allah kalau kita sedekah itu dengan tangan kita. Biar yang nerima langsung Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 104. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadi? Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah menerima taubatnya hamba-hambanya, wa ya'khudus shadaqah, dan menerima amalan-amalan sedekah hamba-hambanya. Wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan Allah lah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Nah, ini 10 adab orang yang bersedekah. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita ya. Tadi ya, biasakan, semoga kita bisa membiasakan sedekah sekecil apapun, semoga bisa istiqomah dan semoga itu menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga harta kita disimpan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dirawat dan dikembangkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan siapapun yang wa ma anfaqtum min shadaqah fa huwa yukhlifu. Siapapun yang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menggantinya dengan ganti yang lebih baik. Barakallahu fikum. Bab sedekah selesai. Insyaallah besok kita bahas pembahasan yang lain nih. Saya sepil dulu babnya ya. Wujubus sabr alal fakri. Wajibnya kita bersabar kepada kefakiran ya. Nah, ini cocok nih pembahasannya buat kita yang enggak kaya-kaya ini ya. Jadi amalannya orang fakir itu apa? Sabar ya. Amalannya orang kaya syukur gitu ya. Ya, ini pembahasan khusus orang fakir ya. Yang kira-kira besok yang orang kaya-kaya enggak usah datang ya. Ya, ya. Nanti ada sendiri pembahasan orang kaya, ada pembahasan orang kaya sudah dibahas ya, adab muzaki, adab mutasaddiq, orang yang pembayar zakat, pembayar sedekah itu sudah dibahas. Nah, ini nanti ada bab khusus kesabaran, bab sabar atas kefakiran yang Allah berikan kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini mungkin